Oke, sampun, sampun, sampun. Namun sudah. Oke, mulai betul. Oke, sudah Mas Ulis. Oke, monggo dimulai Pak Andri. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Imam sama Bapak Dr. Wandi dari UIN Salatiga. Saya untuk kali ini saya akan memaparkan atau presentasikan tentang modul ajar saya yaitu yang berjudul Teladan Asmaul Husna. Untuk untuk teladan Asmaul Husna ini tentang profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman, jelas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya gotong royong, mandiri dan sebagainya, Pak. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang dicapai yaitu keteladanan, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis dan inovatif. Untuk sarana dan prasarana, alat dan bahan saya yaitu Asmaul Husna dan artinya, tapi berupa video Pak atau YouTube Pak, buka dari halaman YouTube. Terus ada matching card atau kartu pasangan, ada LCD proyektor, ada laptop juga. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini tentang Asmaul Husna yaitu menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Yang berikutnya meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Pemberi Kedamaian. Tiga, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta, kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Dari modul ajar yang saya tandai ini, untuk kegiatan pertemuan pertama, yaitu guru memberi salam, menyapa peserta didik, ataupun menanyakan kabar, terus mengabsen peserta didik. Itu untuk kegiatan pendahuluan. Dan membuat pertanyaan pemantik, seperti apakah kalian sudah hafal Asmaul Husna? Apakah kalian sudah mengetahui Asmaul Husna ada berapa? Itu contoh pertanyaan pemantiknya. Untuk kegiatan intinya, guru menjelaskan Asmaul Husna dan artinya. Terus guru membentuk 3 atau 5 kelompok. Nah, untuk 5 kelompok sesuai dengan jumlah siswanya atau kondisi siswanya sekarang. Nah, dalam 5 kelompok ini, guru memberikan satu ketua kelompok atau satu anggota kelompok yang berani, yang harus memaparkan tentang arti Asmaul Husna. Nah, untuk peserta didik, itu semuanya wajib wajib meyakini arti Asmaul Husna yang untuk bab ini, untuk bab 2 untuk kelas 4 ini. Nah, setelah semua sudah memaparkan, nah untuk kelompok berganti posisi lah, ganti posisi menjadi yang seperti guru memaparkan di depan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya Al-Amin menjelaskan tentang apa, nanti setiap kelompok harus menjelaskan sesuai dengan pembagian kelompoknya. Terus untuk kegiatan penutupnya, guru guru menjelaskan poin-poin penting tentang Asmaul Husna dan artinya. Terus untuk selanjutnya, guru mengagendakan tugas serumah, tugas kelompok. Setiap kelompok harus mengerjakan soal seperti berikut itu, seperti kemarin Pak, seperti waktu teaching kemarin. Untuk selanjutnya, guru mengagendakan atau memberi memberi wawasan untuk pelajaran yang akan datang. Terakhir, guru menutup kegiatan dengan doa dan mengucapkan salam. Cukup sekian Pak Imam sama dokter Pak Dokter. Cukup sekian gitu Pak. Siap. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Nah, terima kasih Pak Andri. Nggih, nggih, Pak. Pak Aru ini sinyalnya timbul tenggelam kayaknya Pak Arwan. Nggih, niki listriknya di sini mati, Pak. Jadi pakai Oh gitu. nggih, pakai HP sendiri ini. Iya, baik. Nggih, kebetulan mati dari tadi. Iya, baik. Baru saya mulai dulu aja ya Pak Andri. Nggih, Baik Pak Andri, tadi setelah mempresentasikan modul belajarnya, RPP yang sudah disusun, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan. nggih, Pak. Yang pertama, eh, dalam proses rancangan yang Pak Andri buat itu, ya, jadi tentu ada hal yang menarik, ya, terutama dalam kreativitas, ya, dalam menarik perhatian. Jadi apa hal yang menarik yang Pak Andri sudah siapkan untuk menarik perhatian atau memotivasi siswa di dalam rencana pembelajaran itu? Oke, sudah, Pak. Nggih, untuk kreativitas siswa untuk menarik perhatian, saya menyiapkan LCD proyektor, terus saya setelkan itu Pak YouTube atau kartun yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Ada filmnya lah seperti film pendek itu. Supaya Hmm. apa itu? Itu Pak apa jadi menarik menarik perhatian peserta didik tersebut supaya melihat dengan jelas dan artinya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya, tayangan seperti itu setiap hari atau baru kali itu, Pak? Artinya baru janjian mengajar itu. Oke, tayangan itu setiap pelajaran, Pak. Saya sering memakai proyektor kalau saya ikut pelajaran karena Ya, dari proyektor anak-anak ya. antusias, Pak. Nggih, antusias untuk pelajaran saya. Waktu tidak ada proyektor di Mm-mm. dalam kelas itu monoton, tidak ada timbal balik lah. Seperti saya tanya, ada Pak lupa Pak, Pak Oke. aku lali Pak, ngoten. Tapi Oke. setiap saya paparkan di proyektor, anak-anak lebih gampang menangkap yang saya jelaskan. Itu, Pak. Terus, Pak, langsung ya. Oke, Ketika jenengan akan mulai itu kan biasanya memulai dengan pertanyaan pemantik ya. oke, pemantik. Oke. Benar jenengan pahami pertanyaan pemantik itu untuk apa sih? Pemantik itu untuk memancing siswa yang berhubungan dengan judul atau tema yang saya ajarkan untuk saat ini, ngoten, Pak. Hmm. Apa Supaya bedanya mengingat dengan apersepsi, Pak? persepsi. Bedanya dengan Nggih, apersepsi apa itu? nggih, apersepsi. Apersepsi hampir sama sih, Pak. Tak Mm-mm. apersepsi itu apersepsi apa ya? Apersepsi itu khususnya itu seperti apa? Saya lupa, Pak. Sebentar, Pak. Apersepsi itu kayak itu, Pak. Kayak mengingat kembali. Apersepsi Ya. mungkin mengingat kembali pelajaran yang lalu. Kalau kalau pertanyaan pemantik itu untuk pelajaran sekarang, mengingat pelajaran yang akan dipelajari sekarang. Ngoten, Pak. Mm-mm. Ya, ya. Oke, itu. Nggih. Kemudian yang kedua, inovasi apa yang Pak Andri tampilkan dalam pembelajaran itu selain tadi memutarkan video Asmaul Husna tadi? Oh, ngoten nggih. Untuk pelajaran Asmaul Husna kali ini, saya sudah membuat seperti flycard, apa kartu lah, kartu bermain, Ya, bermain nggih. Ya, seperti lingkaran atau segi empat itu berisi tentang Asmaul Husna dan artinya Pak itu Pak. Sudah membuat seperti itu. Kayak kaligrafi setiap siswa itu wajib membuat kaligrafi seperti tersebut yang saya contohkan di depan waktu pembelajaran itu Pak. Nggih Pak, niku oke, Pak. itu ya yang inovasinya ya. Nggih. Yang seperti itu sering atau kadang-kadang, Pak? Itu ya, ya kadang-kadang Pak waktu pembelajaran yang berhubungan dengan Asmaul Husna saja yang Hmm. yang untuk ngepasi itu Pak, ngepasi temanya saja lah Pak. Tidak sering Pak. Oke. Nggih. Dari RPP atau modul ajar yang Pak Andri buat ini, Nggih. yang diterapkan ini PBL apa PJBL, Pak? Itu kayaknya PBL Pak. Project Based PBL ya. Learning. Nggih, nggih. Ada proyeknya atau hanya
Ya, masalah ada saja ada proyeknya Pak. Proyeknya yaitu berupa kaligrafi yang nah berupa kalau flag. proyek berarti PJBL atau Oh, PJM. oh, oke, PJBL Pak, supaya Pak. PJBL, Oke, gigi, oke ya. gigi. Berikutnya, apa proses yang cukup menantang bagi siswa di dalam kelas? Jadi kegiatan apa yang menurut Pak Andri itu paling menantang di kelas untuk siswa? Menantang untuk siswa kepada saya, gitu. Dari jenengan ke siswa, ada Oh, dan tugas atau kegiatan yang bagi siswa itu menarik banget atau kemudian butuh pemikiran khusus. itu apa Pak ya? Untuk yang siswa itu nggih nganu tentang biasanya untuk siswa itu materi menghafal Pak. Untuk yang pelajaran menghafal Hafalan itu ya. nggih itu banyak yang apa hafal Pak gitu Pak. Banyak yang ngeluh gitu. Padahal anak-anak tersebut sudah setiap sore itu sudah ikut TPG Pak. Ada pembelajaran Hmm, harusnya kan banyak. Untuk anak laki-laki kalau anak perempuan bisa semua alhamdulillah. Kalau anak laki-laki ada beberapa yang tidak bisa menghafal. Mungkin ya, dari faktor di rumah TPG atau tidak di TPG tidak tahu Pak itu faktor X-nya Pak dari faktor keluarganya mungkin. Ya, untuk yang sebagian besar itu banyak yang bisa hafalan gitu aja Pak. ya. Berikutnya ini, Pak. Ya, Setiap pembelajaran panjenengan ini, jenengan sering menggunakan laptop dan LCD atau jarang-jarang? sering Pak, sering. Sering ya. Nggih, nggih. Dari Materi-materi yang diajarkan itu jenengan kumpulkan dalam eh, form apa istilahnya itu dokumen khusus, misalnya Google Drive atau bagaimana? untuk Google Drive itu baru 1 tahun terakhir. Dan Waktu terakhirnya. itu kan saya baru belajar tentang TIK. Jadi Hmm, belum mahir untuk menggunakan aplikasi apapun, Pak. Jadi untuk hmm, sementara saya buat dokumen-dokumen di folder-folder laptop saja itu, Pak. hmm. Untuk Google Kalau Drive ya link-link baru YouTube saja. gitu, Oke. kalau link-link YouTube gitu dibuat nggak? Tidak ya, Pak. Baru baru itu kan PPG Baru ini. kali ini. Oke. Oke, untuk kemarin untuk pair teaching itu baru membuat itu. Baru kali ini, baru pengalaman pertama saya untuk membuat video-video. Karena saya untuk mengajar itu sering menampilkan paparan itu mengambil contoh dari YouTube orang lain. Seperti pembelajaran tadi PAI, apa Asmaul Husna atau cerita Nabi Adam, saya belum bisa membuat paparan seperti itu ya saya mengambil YouTube atau Google dari orang lain gitu Pak. Iya. Oke, belum bisa untuk saat ini belum bisa membuat modifikasi Iya. atau Tapi metode yang jelas pembelajaran. Oke, data-data filenya sudah dikumpulkan ya, Mbak ya. oke, oke, Jadi sampun. komputasikan itu yang penting. Jadi suatu saat bisa digarap YouTube-nya, nah bisa Oke, diolah. oke, oke Pak, oke Pak. Oke. Untuk media-media pembelajaran yang jenengan buat itu berarti ada dalam bentuk konvensional dan digital juga nih, satunya. Oke, oke, ada dua-duanya Pak. Ada video, ada kemudian dokumen-dokumen materi yang lain. Oke. Untuk Oke. PPT nggih baru-baru saja, Pak. Untuk ya sebelum PPG sudah tapi kan belum mahir menggunakan IT saya. Nah, Maaf, baru inilah. Untuk oke. alhamdulillah adanya PPG ini saya lebih mahir, ya minimal menguasai menguasai laptop untuk tahun ini Iya, alhamdulillah. betul, Nggih, betul. ada Di hikmahnya. dalam proses pembelajaran ini, Pak Andri, Nggih, ini jenengan mencoba mengintegrasikan dalam pembelajaran itu menggunakan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making, atau inquiry. saya tak untuk ya kreativitas thinking, Pak. Nggih, Creative thinking ya, nggih, berpikir kreatif ya. nggih, nggih. Anak diajak untuk berpikir kreatif. Nggih, karena memaparkan nanti untuk siswa saling menanggapi dari pembagian kelompok itu memaparkan setiap metode setiap arti Asmaul Husna itu memaparkan setiap kelompok metode saya itu berarti Ya, kalau membuat siswa pembelajaran yang jenengan buat iya, ini, ya, iya. kalau pembelajaran yang jenengan buat ini dalam kategori HOTS itu masuk ke level berapa ini? Untuk Hertz Pak untuk Hertz itu masuk level berapa ya
Untuk HOTS untuk apa ya? Mungkin di level itu Pak, level 7 Pak. Apa itu level itu? Level 7 itu level 7 apa? Memperhatikan, memperhatikan karakteristik memperhatikan karakteristik mata pelajaran yang apa ya? Kayak saya lupa Pak, untuk HOTS itu Pak. Nah, jadi Kayaknya nomor kan 7 ada gitu. C1, C2, C3 itu kan. Nggih, nggih, nggih. Kalau mboten mboten paham untuk Ya, HOTS itu Pak. itu nanti dipelajari lagi yang hotsnya ya. Nggih, nggih Pak, nggih. Berikutnya ini. eh di dalam proses pembelajaran itu kan mesti ada yang namanya kontekstualisasi antara materi dengan kehidupan nyata yang berorientasi dengan nilai moderasi beragama. Nggih. Nah, materi yang dengan itu yang berhubungan dengan moderasi beragama itu seperti apa bentuknya? Seperti apa ya? Moderasi beragama. Jadi kan Nggih kan paham belum moderasi beragama? untuk moderasi beragama itu di mata pelajaran Asmaul Husna ini Hmm. itu nganu Pak, sikap mandiri. Itu terus betul Pak. Mandiri, Nggih mandiri, terus bertanggung jawab. Niku Pak. mandiri bertanggung jawab ya. Nggih, nggih, nggih Oke, itu. terus ya sudah. Berarti sekarang ini Pak pindah ke PTQ Pak. Nggih, Saya coba share materi, ya, nanti coba baca ya. nggih, Ya, materi ini. nggih. Ayat berapa Pak? Bentar saya lihat materinya dulu. Dalam muncul ya, oh, bentar. Satu. Nggih. Baca surat Al-Fatihah dulu aja, Pak. Kenapa Pak? Bacakan surat Al-Fatihah saja. Oke, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nggih, Ini saya share screen kelihatan ya, Pak ya? nggih. Ya, kelihatan. Coba dibaca yang ini dulu, Surat Pak. apa? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wagasitu fi masyika wagdud. Niku ada agak kekecilan Pak, yang titik-titik itu nggak kelihatan yang dot. Itu Nah, harokatnya, nggih, harokatnya kurang kelihatan. Itu nah, ndumah sudah atau kelihatan nih. sukun? Wagdud min Oh, sautik. nggih, nggih, nggih. Pun pun kelihatan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Baik. Sadaqallahul azim. Baik, berikutnya jangan tulis surat Al-Ikhlas, Pak. Surat Yang al ada ketik-ketik ya, tulis surat Al-Ikhlas. itu Arabnya Pak ya? Ya, Nggih, Arabnya. nggih. Lewat kertas Pak nggih? Lewat Ya, di kertas nggih. kertas. Nggih. Di kertas nanti kalau sudah difoto saja ya, difoto Nggih. kirim ke saya. Nggih.
Ampun Pak Imam, pun kula kirim WA. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Nggih. Baik, dari saya cukup Pak Andri. Ini nunggu dari Pak Rwandi ya. Nggih, nggih. Pak Ru, sampun sakit niki? Nunggu mencari tempat Pak Rwandi. Karena tadi terbental terus. Nggih. Sami Pak sinyalnya Pak. Tadi sudah masuk karena listrik mati. Sulit Pak. Iya. Enggak, hanya Pak Ru masih di kampus, sinyal di kampus lagi tidak Nggih. stabil. Monggo baru. Monggo Pak Rwandi. Dengarkan Mas Andri. Kapan Pak Ru? Oh, Monggo Pak Ru. oke Pak, nggih Pak. Iya. Bisa ya? Ini Pak Ru. Nggih, sampun. Yang BTQ sampun nggih anu Sampun, Pak Imam sampun. nggih. Iya, sampun. Sampun nggih. BTQ-nya Oke, sampun. sampun. Sampun Pak. Maaf ini saya agak terhambat sehingga saya harus pakai HP ini karena Nggih. di komputer kampus tidak nyambung ya. Iya. Ini ku low Pak. Tidak Baik, stabil. saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal Mas Andri. Nggih. Yang pertama terkait dengan tema. Nggih, tema. Ya, berkaitan dengan tema. Tema Mas Andri ini kan tentang Asmaul Husna ya. Nggih. Kalau Terus, Pak. dalam sudut pandang Asmaul Husna ya, beberapa itu ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quds, Al-Mu'min. As-Salam, Al-Mu'min. Nggih. Ya, kira-kira teori pembelajaran yang mana yang paling pas digunakan agar siswa itu menjadi apal betul
ya tentang Asmaul Husna itu Oke, Pak. Terima kasih. kira-kira. Oke, langsung saja, Pak. Pakai teori, ya pakai teori Oke, langsung. Suaranya agak putus-putus, Pak. Andri. Suaranya putus-putus, Pak. Enggak. Halo, Pak. Pak dokter ya, Pak dokter Wandi ya. Bisa saya jelaskan, Pak? Pak dokter Wandi. Mohon maaf. Untuk teori belajar yang saya pakai supaya siswa hafal dalam Asmaul Husna adalah membuat paparan atau melihatkan YouTube secara langsung lewat proyektor, Pak. Itu banyak siswa yang hafal Asmaul Husna lewat proyektor itu, Pak. Anak lebih antusias memperhatikan pelajaran yang saya ajarkan itu, Pak. Terima kasih. Gitu, Pak dokter. Pak dokter sudah kenapa belum, Pak? Teori belajarnya Mas Andri, bukan medianya. Kalau YouTube itu kan media. Oh, Teori belajar. Ya, teori belajarnya yang mata. Kemarin ketika pendalaman modul, teori belajar yang sudah dibahas apa saja? teori belajar. Ya, Pak. Contohnya apa, Pak? Saya lupa, Pak. lupa ya. Ini kalau lupa saya mau menanya berikutnya jadi repot. Iya, ini kan ada bernalar kritis barang gitu. Ya kan ada banyak teori itu, ada teori behaviorism, ada teori kognitif, ada teori konstruktivistik, ada teori humanisme. Nah, tadi saya kan sudah mengawali ya untuk bisa menanamkan beberapa Asmaul Husna itu teorinya yang mana itu di antara beberapa yang sudah saya contohkan. Berikutnya ya teori apa, Pak? Teori humanistik, Pak. Teori humanistik. Okay. Kalau bernalar kritis itu teori yang mana? Bernalar kritis. Iya, bernalar kritis. Bernalar kritis. Okay. Siswa menanggapi apa yang dipaparkan guru, sehingga siswa tersebut bisa menanggapi atau memahami. Enggak, teorinya aja Mas Andi, sebut saja satu di antara banyak tadi. Ya. Oke. Okay. Ikuti kan teori bernalar kritis, Pak. Yang ketiga, Okay. yang ketiga, coba ada 4 kriteria merumuskan tujuan pembelajaran yang baik. Okay. Ya. Nah, tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 hal. Ya, apa saja Mas Andri? 4 hal tujuan pembelajaran. Ya, di tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 hal. Apa saja? Tujuan pembelajaran harus memuat. Itu di modul kan ada tujuan pembelajaran itu masih belum lengkap. Nah, yang lengkap itu membuat 4 kriteria. Apa saja Mas Andri? Kalau di saya 3, Pak ya. Tujuan saya baru 3 ya. Menjelaskan. Itu jumlahnya. Oh, jumlahnya. Isinya.
Bukan Isinya. isinya itu loh. Itu kan jumlahnya ini. Oh, ngoten. Jumlahnya ada 3. Nah, masing-masing 1, 2, 3 itu isinya apa saja? Isinya apa aja Pak? Kopling Pak. Nah, blank Tujuan pembelajaran lagi. gitu. Banyak yang 4 ya, yang Iya. nomor 4. Di tempat Mas Andri itu kan ada menjelaskan itu ranah apa tuh? Ranah kognitif Pak. Kognitif level berapa itu, Mas? Ikuti level 3. Menjelaskan Oh, masa jelaskan itu level satu. 1 Level loh. 1. Oke. Untuk hot saya kurang nganu Pak. Ya, Oke. ya, menjelaskan itu level 1, sementara di tempat panjenengan ini di modul ajar ini C2 gitu. Jadi ini C1 sebenarnya ya. Satu. Kalau meyakini, Mas, meyakini, Meyakini. itu ranah yang mana? Ranah Pak. Sebentar. Hmm, ranah apa ya? Untuk itu termasuk model apa? Teori belajar apa nganu Pak? Atau pembelajaran Meyakini, Mas? yang coba nggak kedengeran sebentar. Domain pembelajaran. Oke. Domain pembelajaran itu ada berapa? Dokumen pembelajaran. Domainnya sesuai dengan rumusan belum itu loh. Ada berapa? Taksomoni belum nih Pak. Ada Ya, 6 Pak. ada berapa? Ada ada, ada 6. 6. Masa 6. Kata kerja, bukan kata kerja Bang, ya. Ranah kognitif nih kalau namanya. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Itu kan ranah pertama, ranah yang lain. Ranah yang lain. Domainnya aja ada berapa domainnya yang dirumuskan oleh belum itu loh. Apa saja? Yang di ranah apa ya? C ranah ya Bapak jelaskan itu masuk Bapak Ada ya. 3. Apa saja Nggih, coba, Mas? nggih, belum anu Pak, mboten paham yang itu Pak. Loh, Coba. kemarin pendalaman modul pripun? Nggih, nggih anu Pak, langsung lupa. Ada kognitif. Kalau kalau meyakini itu domain yang mana meyakini? Meyakini, meyakini domain apa ya? Kognitif atau afektif? Afektif Pak. Kognitif atau afektif? Hah? Afektif Afektif. Pak. Nggih. Level berapa? Level berapa? Kognitif berarti level 2. Level 1. Level 1 Pak. Nggih, ngapunten kalau supaya yang ini Pak. Saya sering lupa Iya, Pak. Nggih. 1. Level. Kalau level 3 itu menginisiasi, berinisiatif, ya misalnya lah mengajak kawan-kawan untuk diskusi, itu afektif level 3. Gitu Oh nggih. ya. Nah, kalau membiasakan itu keterampilan level berapa, Mas? Keterampilan. Keterampilan berarti ikuti Hmm. makan. Level 3 Pak. Nah, level 3. Kalau membuat Membuat level 6 Pak. Level 6 Pak. masa ada level 6, Ya ada Pak. Membuat itu mungkin ya mengaplikasikan level 6 membuat loh. ya ada Pak. Bisa membuat itu.
ya. Enggak membuat itu psikomotorik atau afektif. Psikomotorik, Pak. Psikomotorik, Pak. Hah? Psikomotorik. Itu keterangan psikomotorik. Ya, level berapa itu? Iya, level berapa? Level 3. Level 3, Pak. Masa level 3? Betul. Level 1. Level 4 toh. Level 4. Oke. Level 4. Oke. Level 4 nih. Kalau Ya, suaranya putus-putus. Ya, terakhir menghafalan level berapa? apa, Pak? Nggak denger, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Dengar. Menghafalkan. Nah, Ya, oke. menghafalkan level berapa, Mas? Melafalkan. 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 Ya, Melafalkan itu menghafalkan menghafalkan. berapa? Menghafalkan itu Mas level 2, Pak. Nggak dengar. Level 2, Pak. Tes. Mas, nggih, nggih. Level berapa, Mas, menghafalkan itu? Level 2, Pak. Level 2. Pak Imam? Dari saya sudah cukup, Pak Imam. Iya, Pak. Iya, baru. Pak Imam? Nggih, Iya, dari saya cukup, nggih. iya, iya, siap. Nggih. Dari baru cukup. Berarti Pak Andri selesai Nggih, sudah. nggih. Dan selanjutnya, eh, Putus-putus ya kedengaran, Pak. Iya. saya penutup Pak Andri. Halo? Nggak Oke, kedengaran. terdengar enggak, Pak? Oh, nggih, Andri. nggih baru. Nggih baru saja. Penutup silakan. Ucapan penutup dan salam. Penutup tadi, Pak. Ya, Oke. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk Pak Imam sama Pak Dr. Wandi sudah membimbing saya, mengisi saya. Semoga ujian komprehensif ini dapat nilai yang baik dan lulus. Oke, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri Setiawan. Dan demikian selesai sudah uji umrah atas nama Andri Setiawan. Oke. Saja Pak Andri dipanggilkan.